Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Semoga anak-anak selalu sehat dan senantiasa tetap semangat dalam belajar dan menjaga kesehatannya. Oke, anak-anakku yang berbahagia dan insya Allah dirahmati Allah. Untuk pertemuan keempat, bab 2 tentang Al-Marafiqul Madrasiyah, fasilitas sekolah. Di sini kita akan membahas tentang mubtada wa khobar. Tapi sebelumnya mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mubtada wa khobar. Mubtada mungkin anak-anak bisa sambil membaca. Mubtada adalah kata benda isim yang berada di awal kalimat yang berkedudukan sebagai subjek di depan bendanya atau pelakunya. Sedangkan khobar adalah kata yang pasti jatuh setelah mubtada. Berarti khobar sesudah mubtada atau di belakangnya mubtada. Biasanya berkedudukan sebagai predikat. Nah, di sini biasanya khobar dalam bentuk naat, dzaraf makan, kata sifat atau menunjukkan tempat ini. Oke, contoh. Mari kita lihat di sini contoh mubtada dan khobar dari kata keterangan tempat. Di sini, lihat di atas sini sudah dijelaskan kolomnya. Mubtada, khobar. Mana yang berkedudukan mubtada, mana yang khobar. Contoh nomor 1, al-musola. Mubtadanya adalah musola. Bendanya musola. Lalu khobarnya amamal mal'abi. Nah, amamal mal'abi ini khobarnya dan pasti kasroh belakangnya karena ada amamal zaraf makan. Oke, selanjutnya al-masjidu waro al-fasli. Masjid sebagai mubtada, sebagai subjeknya. Ini bendanya yang depan. Waro al-fasli sebagai khobarnya. Waro'a, nih di belakang fasli kelas. Menjelaskan. Ingat, setiap huruf jar atau zorof makan, maka kata sudahnya kasroh. Lihat ya, ini fasli kasroh. Oke, langsung sini saja. Mubtada khobar. Contoh lagi, al-qalamu fil hakibati. Pena, pulpen di dalam hakibati, tas. Di dalam tas. Fi ini harfu jar. Ini zorof makan bisa juga hakibati di dalam. Terus al-kitabu alal maktabi. Buku di atas, ala di atas, maktabi meja. Oke, saya kira anak bisa memahami mana yang menjadi mubtada, mana yang khobar. Kedudukannya mubtada yang mana, khobar yang mana. Insyaallah anak bisa memahaminya. Oke, selanjutnya kata tanya. Di sini menanyakan berapa yang kata tanya. Ila aina, min aina, aina. Kata tanya aina artinya di mana. Kalau min aina artinya dari mana. Ila aina kemana. Oke, mari kita lihat penjelasannya. Untuk menanyakan, aina itu menanyakan posisi atau letak bendanya. Aina, posisinya di mana? Di mana? Kalau min aina, dari mana datangnya suatu benda? Dari mana? Min, dari. Dari mana datangnya suatu benda? Kalau ila aina, lokasi. Ke, ila ke, mana, aina mana, lokasi yang dituju atau lokasinya di mana. Lokasi. Lokasi kemana? Ila aina, kemana? Oke, mari kita lihat contohnya. Contoh percakapan. Mari kita mulai dari pertanyaan. Ainal qa'atu? Di mana pena? Di mana penanya? Al-qa'atu alal maktabati. Pena itu di atas. Wah, ini harusnya di atas ini.
Oke, ini Pak Guru bacakan al-qa'atu 'alal maktabati. Oh ya, ini Pak Guru ganti saja. Ini karena ada perbedaan kesalahan. Pak Guru ganti saja jadi al-qa'atu 'alal maktabi. Jadinya pena di atas meja. Di sini kan ditulis di dalam tas. Dan ini kan berbeda artinya. Oke, Pak Guru ulangi. Al-qa'atu 'alal maktabi. Pena itu di atas meja. Oke, selanjutnya pertanyaan yang min aina. Min aina anta? Dari mana kamu? Min dari aina mana anta? Kamu. Jawabnya ana min ma'mali. Saya dari lab atau laboratorium. Selanjutnya pertanyaan ila aina. Ila aina tadhabu, ila kemana, aina mana, tadhabu kamu pergi. Ila aina tadhabu, kemana kamu pergi. Adhabu ilal masjidi. Adhabu saya, habu adhabu pergi, saya pergi ila ke masjidi masjid. Itu tadi tentang kata tanya ila aina, min aina, dan aina. Selanjutnya mari anak-anak kita membaca. Harus sering-sering membaca, menulis, sehingga nanti agar terbiasa dengan kosakata-kosakata baru. Oke, dan nanti kita terjemahkan ya. Kita mulai dulu dari nomor 1. Zalikal bustanu jadidun. Itu taman yang baru. Jadidun baru. Terus al-maqsafu janibal mal'abi. Al-maqsafu janibal mal'abi. Kantin itu, kantin, janiba di samping mal'abi. Lapangan atau tempat bermain. Terus nomor 3. Hadzal hammamun nadifun. Ini kamar mandi yang nadifun bersih. Nomor 4. Al-maidanu amamal ma'hadi. Ma'had. Maidanun lapangan, amama di depan, ma'had. Ma'had atau pondok atau lembaga. Nomor 5. Hadihi sahatu wasi'atun. Hadihi sahatu wasi'atun. Ini halaman yang wasi'atun, luas. Nomor 6. Zalika faslun jadidun. Itu kelas yang baru. Jadidun baru. Nomor 7. Zalikal maidanu amamal ma'mali. Itu lapangan amama di depan ma'mali, lab atau laboratorium. Nomor 8. Ibrahim tilmidun nasyidun. Ibrahim siswa atau murid. Nasyidun rajin. Nasyidun yang rajin. Nomor 9. Tilka. Tilka sahatu wara'a ghurfatis sihati. Itu sahatu halaman. Itu halaman wara'a. Di belakang. Halaman di belakang. Ghurfatis sihah. Yaitu di ruang kesehatan atau UKS. UKS ghurfatis sihah. Nomor 10. Fatimah tilmidatun mahiratun. Fatimah murid atau siswi perempuan mahiratun yang pandai. Mahiratun pandai. Oke, anak-anakku, itu tadi kita sudah membaca dan memahami terjemahnya. Untuk selanjutnya, silakan anak-anak tulis di buku.
Silakan ditulis di buku tulis sebagai catatan yang kira-kira menurut anak penting dan belum tahu. Diharap dengan menulis sambil membaca diharapkan nanti bisa semakin paham. Mungkin itu saja anak-anak, terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ila liqa, sampai jumpa. Syukron, terima kasih. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.